Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Nurul Yakin Al-Romdoni selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Peradilan di Indonesia dan Praktik Peradilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevi Ratnasari, NIM 152 dari kelas HES 6D. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kejurusitaan dan eksekusi. Yang pertama yaitu kejurusitaan. Jurusita, yakni seorang pejabat pengadilan yang ditugaskan melakukan panggilan-panggilan dan peringatan atau ancaman-ancaman resmi terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Sementara itu, jurusita pengganti merupakan jurusita yang bertugas membantu tugas jurusita di bidang kejurusitaan. Pemanggilan merupakan tindak lanjut dari tugas kepaniteraan dan panitera karena jabatannya adalah pelaksana tugas kejurusitaan. Perbedaan kedua istilah tersebut hanya diakibatkan oleh hal-hal bersifat administratif, dalam hal ini mengenai persyaratan untuk menjadi jurusita ataupun jurusita pengganti, serta kompetensi pengangkatan keduanya. Jurusita atau jurusita pengganti adalah pejabat resmi negara yang diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK. Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Kedudukan jurusita di badan struktur organisasi peradilan berada di bawah panitera. Karena dalam struktural antara jurusita dan panitera memiliki garis koordinasi di mana kedudukan dan tugasnya adalah membantu panitera. Dengan demikian, panitera pengadilan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang jurusita atau jurusita pengganti. Jurusita dan jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diatur berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ayat 1. Yang pertama yaitu melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua sidang yang kedua, menyampaikan pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, melakukan penyitaan atas perintah ketua peradilan agama. Yang keempat, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu wewenang dan tanggung jawab jurusita. Berdasarkan SK Ketua MA nomor KMA /055 SK X 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal tugas eksekusi bertanggung jawab pada ketua pengadilan. Yang kedua, dalam hal pemanggilan, penyampaian pengumuman, teguran-teguran, protes dan pemberitahuan, tanggung jawab kepada ketua pengadilan atau sidang atau ketua majelis. Yang ketiga, dalam hal penyitaan, bertanggung jawab kepada ketua pengadilan atau ketua sidang atau ketua majelis. Selanjutnya, jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas, jurusita melakukan pekerjaannya dalam beberapa tahap, yakni yang pertama pemanggilan atau pemberitahuan. Pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan secara sah dan patut. Yang kedua, penyitaan. Tujuan utama dari penyitaan adalah agar harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya. Yang ketiga, pemeriksaan setempat. SEMA nomor 7 tahun 2001. Merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperjelas letak, batas, ukuran, kuantitas, dan kualitas objek sengketa. Pemeriksaan setempat bukan suatu keharusan melainkan kebutuhan. Dalam melakukan pemeriksaan, yang selanjutnya dasar hukum mengenai jurusita. Yang pertama, ada UU nomor 14 tahun 1970 diubah jadi UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Terus diubah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Yang kedua, Herzina Indosis Reglement HIR STP 1941 nomor 44 atau Reglement Buiten Gewesten RBG dalam kurung STP 1927 nomor 27. Yang keempat, Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 pasal 39, 41, 65 Jo UU nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum. Yang kelima, UU Peradilan Agama dan UU tentang Peradilan Tun. Yang keenam, keputusan KMA RI nomor KMA garis miring 055 garis miring SK garis miring X garis miring 1996. Materi selanjutnya yaitu eksekusi. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR atau RBG. Peraturan berbagai pedoman tata cara melakukan putusan hakim atau pengadilan diatur dalam HIR atau RBG pada pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBG. Dalam HIR atau RBG, pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan. Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan. Ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis eksekusi. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, HIR atau RBG, eksekusi dikenal hanya ada 3 macam, yaitu yang pertama, eksekusi real. Eksekusi real yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi real dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan yang tanpa memerlukan lelang. Yang kedua, eksekusi membayar sejumlah uang. Peraturan eksekusi untuk membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan isi putusan hakim ditambah dengan biaya pengeluaran. Untuk pelaksanaan eksekusi, prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Yang ketiga, ada eksekusi melakukan suatu perbuatan. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBG yang menggariskan orang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta hakim agar kepentingan yang akan diperoleh dinilai dengan uang. Yang selanjutnya yaitu prosedur eksekusi. Yang pertama, permohonan eksekusi, yakni permohonan eksekusi harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon eksekusi atau kuasanya. Yang kedua, pengajuan permohonan. Permohonan eksekusi harus diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum. Yang ketiga, pelaksanaan eksekusi. Setelah permohonan eksekusi disetujui, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan eksekusi. Yang keempat, yaitu tahap pelaksanaan eksekusi.
yakni tahap-tahap pelaksanaan eksekusi meliputi berbagai langkah yang harus diikuti. Prosedur eksekusi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.